Shalom, Shalom Shalom, Bapak shalom. Ibu Ya, dan shalom. rekan-rekan semua. Jumpa lagi lewat Zoom kebaktian hari ini, Jumat 30 Juni. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Kita sambil menunggu teman-teman lain yang akan join, kita mulai kebaktian hari ini. Silahkan Pak Martin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan. Angkat pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, engkau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu yang mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
indah yang kau pikirkan tentangku terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah gelap kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kau temani aku. Kamu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Tak kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Tak kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kau tahu hatiku, Tuhan.
Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, Kau yang mengandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kembalikan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini kami bersyukur di dalam ibadah online saudara kali ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan agar kami dapat mendengar firman-Mu sehingga firman itu masuk dalam hati dan hidup kami dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Urapi kami semua
Tetapi kami semua dari awal hingga akhirnya kami taruh dalam tangan yang penuh kuasa pada hamba-Mu Tuhan. Tidak ada artinya ini, seperti hamba percaya Tuhan, hamba berada di balik kaki salib Tuhan, dan pada siang hari ini kami siap membenarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita percaya tema yang saya berikan pada siang hari ini bahwa berbuah bagi Allah. Dan saya percaya saudara bahwa kita harus dapat hidup berbuah bagi Allah. Hanya ada dua pilihan, berbuah bagi Allah atau kita berbuah bagi dosa. Cenderungnya manusia selalu membuahkan kejahatan di dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tetapi kita mau lihat dulu di dalam ayat firman Tuhan kita pada Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kalau memang bisa dibuka ayatnya, boleh dibuka ayatnya. Filipi berapa, Pak? Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22a. Baik, saya bacakan buat kita semua. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22a, firman Tuhan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kalau kita sudah dilahirkan ke dalam dunia ini, kita harusnya dapat bisa memberikan buah, ya, berbuah bagi Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa, saudara? Kita sudah diciptakan dengan sempurna, serupa dengan gambar dan rupa Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Jadi sedemikian kita lahir ke dalam dunia ini, kita percaya kita harus dapat memberikan buah bagi Allah. Dan kita percaya pada siang hari ini juga banyak sekali segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari makin hari, ya makin susah. Satu sama lainnya bisa saling membunuh, tidak memberikan contoh, menjadi batu sandungan, khususnya bagi orang-orang Kristen yang kita sudah lihat pada kejadian beberapa waktu lalu, yang mana tenar sekali ketika ya petinggi orang Kristen bisa membunuh, bisa merekayasa, dan tidak menjadikan contoh dan teladan dalam setiap kehidupan ini. Karena kita melihat bahwa background-nya, bahwa mereka itu beragama Kristen. Tetapi kita melihat contoh yang tidak baik yang sudah kita lihat, bahkan sampai dikatakan viral. Mungkin bukan di Indonesia saja, mungkin sampai ke berbagai bangsa ke luar negeri. Jadi kita lihat, saudara, pada siang hari ini, kita harus dapat memberikan buah bagi Allah. Jadi kalau kita lihat kita dapat memberikan buah bagi Allah, Tuhan sudah memberikan kita untuk kita melakukan pekerjaan. Kita lihat lagi di dalam Yohanes, ya. Kita buka dulu di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-4. Biar saya bacakan saja. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, ketika kehidupan Yesus yang kita lihat, kehidupan Yesus yang kita lihat bahwa Yesus melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk dapat dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Saudara lihat bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, saudara. Jadi manusia sudah begitu banyak melakukan dosa kejahatan yang luar biasa, sehingga satu waktu, saudara, Tuhan pernah menyesal untuk menciptakan manusia. Karena apa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-5. Sedemikian rupa, bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menyesal untuk menjadikan manusia. Jadi saya percaya bahwa siang hari ini
kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, yaitu apa? Memberikan buah bagi Allah. Sehingga apa? Kita dapat menjadi contoh di dalam dunia ini. Kenapa kita menjadi contoh di dalam dunia ini? Karena kita sudah diciptakan dengan sempurna sesungguhnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Lalu jembatannya yaitu apa, saudara? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk dapat menyelamatkan setiap dosa-dosa kita. Itu sungguh luar biasa. Karena kecenderungan manusia selalu melakukan kejahatan. Jarang sekali mungkin ya manusia itu benar-benar melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupannya. Karena apa? Begitu lahir saja sudah bisa ya di umur-umur 1, 2, 3 tahun bisa berbohong atau mengatakan yang tidak sesuai. Jadi ini contoh kisah nyata ya. Kalau kita masih kecil, nggak usah diajarin untuk berbohong, rupanya bisa juga berbohong di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, saudara, bahwa siang hari ini kita mau belajar. Bagaimana sih bisa belajar untuk kita dapat berbuah bagi Allah. Yaitu hanya ada 2 pilihan, kita mau nggak melakukannya. Karena apa? Karena kita melihat makin hari ini makin berat. Makin berat untuk kita dapat hidup berbuah. Ya. Setiap hari kita juga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, ataupun kita dapat melakukan kesalahan, atau kita dapat melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Itulah manusia. Karena apa? Karena manusia itu selalu cenderungnya melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan sudah memilih kita. Ya, kita dilahirkan dalam dunia ini benar-benar sudah Tuhan rencanakan. Sehingga kita boleh hadir di dalam dunia ini, kita boleh hidup di dalam dunia ini. Pada siang hari ini juga saya mau angkat lagi ayat yang mengatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-16. Kita melihat bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa, saudara. Kita semua ini sudah dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Supaya kita apa? Ya, supaya kita dapat menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Supaya apa yang kita lakukan, yang kita minta dalam Bapa dalam nama Yesus, diberikannya kepada kita semua. Haleluya. Luar biasa, saudara. Benar-benar kita diciptakan dengan sempurna. Hal yang berikutnya, saya mau membawa tentang kisah tentang Yesus mengutuk pohon ara, Bapak Ibu. Itu di dalam Matius pasal yang ke-21. Saya mau bawa kita ke dalam kisah Yesus. Bayangkan, Yesus mengutuk pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara. Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari, pada perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Saudara, lihat. Yesus merasa lapar. Berarti menunjukkan 100% Yesus juga apa? Manusia. Karena apa? Yesus merasa lapar. Lalu demikian. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Yesus melihat pohon ara, lalu dia pergi ke situ. Tetapi apa yang dilihat, saudara? Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Kata Yesus kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara, tentang apa? Tentang Yesus mengutuk pohon ara. Saudara lihat, di dalam ayat ini sangat kontradiksi sama orang-orang Kristen. Bayangkan, kok kalau dilihat ya, kok Yesus bisa sih mengutuk pohon ara? Hanya ayat ini, saudara, yang di Alkitab. Yesus memakai apa?
kuasanya untuk membinasakan. Bayangkan, Yesus memakai kuasanya untuk membinasakan pohon ara ini. Saudara lihat, kalau kita sebagai manusia yang diciptakan sempurna, kita sungguh-sungguh tidak dapat berbuah bagi Allah, maka apapun yang kita lakukan akan kita tanggung, Bapak Ibu Saudara. Satu waktu kelak, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kalau kita melihat, kejam sekali ya kalau kita lihat kok Yesus bisa mengutuk loh. Masih ada loh Yesus bisa mengutuk pohon ara. Kalau dilihat kan sungguh aneh juga. Padahal Yesus ya merasa lapar, tetapi ketika dilihat pohon ara itu tidak ada buahnya, hanya daun-daun saja. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu. Setelah itu apa? Pohon ara itu mati, saudara. Bayangkan luar biasa ya kuasa Yesus. Kita sebagai manusia, kita tahu bahwa hidup kita ini tujuannya untuk berbuah. Jadi bukan untuk apa, saudara, menjadi kaya. Kalau mau menjadi kaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berbuah di dalam Tuhan, maka itu semua akan datang. Berkat-berkat Tuhan akan datang, saudara. Ada perumpamaan juga. Ketika Yesus melihat orang kaya yang bodoh, ya, yang tamak, maka Yesus juga mengatakan demikian. Kita lihat dulu di dalam ayat firman Tuhan. Bayangkan saudara, tentang apa orang-orang kaya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. 1 Timotius 6 ayat ke-17 sampai dengan 19. Bayangkan firman Tuhan demikian, saudara. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Seperti kekayaan. Saudara, tidak bisa kita berharap kekayaan di dalam kehidupan ini, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat yang 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi demikian, saudara, hidup yang sebenarnya apa? Yaitu kita harus apa? Berbuah bagi Allah. Kita harus dapat mengerjakan kehendak Tuhan. Setiap hari harus kita dapat lakukan, setiap hari. Karena apa? Kalau kita setiap hari kita berdoa, doa Bapa kami aja setiap hari selalu ada apa? Kata-kata di dalam doa itu bahwa ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bayangkan, saudara. Karena kita tahu hari-hari ini apa? Hari-hari ini adalah jahat, saudara, di dalam dunia ini. Makin hari tidak ada yang baik di dalam dunia ini, makin berat. Makin berat. Tetapi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, mau berbuah, melakukan kehendak Tuhan setiap hari, maka kita dapat bertumbuh dan kita dapat apa? Kita mendapat itu berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan. Jadi apa, saudara? Jangan kita takut dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, dahsyat dan luar biasa. Kuasanya yang luar biasa. Pertama apa, saudara? Tuhan melihat hati kita yang terdalam, bahwa kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus atau tidak. Saya percaya bahwa setiap hari, setiap minggu kita beribadah di dalam persekutuan doa Raja Wali. Dan saya percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh, mau berbuah bagi Allah, mau mengerjakan pekerjaan dan kehendak yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan saya percaya itu, saudara. Karena apa? Kita mesti latih setiap kehidupan kita. Latih untuk kita dapat apa? Beribadah. Kita harus latih kehidupan kita untuk kita dapat memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat memberikan kita apa? Kehidupan. Dan kita percaya pada siang hari ini, apa yang kita pelajari tentang berbuah bagi Allah. Mari
kita lakukan dengan kesungguhan hati kita. Karena apa? Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita juga harus berjuang untuk apa? Hidup mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Ya, kita mengenal Tuhan dengan benar, yaitu apa? Kita minta berdoa, minta hikmat dari Tuhan dan wahyu. Setiap hari, apapun yang kita alami, masalah, pencobaan, beban berat, jangan kita takut. Kita tapi berjuang terus, hidup untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hari, saya percaya, saya pun demikian belajar untuk hidup apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah dan bertumbuh dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Dan kita percaya kalau kita selalu bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka kita akan lihat hasilnya. Yaitu apa, saudara? Pekerjaan kita berhasil, ya kita naik tingkat di dalam segala pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan kita. Kita akan melihat apa yang kita lakukan sesungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk kita boleh berbuah bagi Allah, maka kita akan melihat dampaknya. Jadi kita percaya, saudara, bahwa siang hari ini kita mau belajar apa? Berbuah bagi Allah. Tema yang diberikan ini mungkin ya saya pelajari berapa lama, lalu saya ingin sampaikan tentang apa? Berbuah. Karena memang perlu di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari untuk kita apa? Berbuah. Dan itu yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sudah diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan yang luar biasa. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh apa? Kita boleh hidup sampai hari ini, saudara, sampai siang hari ini. Luar biasa. Kemurahan Tuhan, anugerah dan rahmat selalu baru dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Masalah boleh banyak, tetapi kita harus memilih untuk kita apa? Hidup berbuah di dalam Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat 17 dan 20 ya. Nah, Matius pasal yang ke-7. Ayat 17 dan 20. Saya bacakan. Ya. Firman Tuhan demikian. Matius pasal ke-7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikianlah setiap pohon yang baik, saudara. Kita nih, ya belajar hidup baik, akan menghasilkan yang baik. Tetapi kalau kita menjadi pohon yang tidak baik, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Ya ini jelas, firman Tuhan itu ya dan amin. Banyak ayat-ayat firman Tuhan, bahkan janji Tuhan di dalam Alkitab sangat banyak, Bapak Ibu. Sangat banyak. Tetapi yang luar biasanya apa? Dari janji-janji yang kita alami, ada 6 kali lipat perintah. 6 kali lipat perintah untuk kita dapat melakukannya. Dan itu kita harus dapat melakukan apapun, seberat apapun masalah kehidupan kita. Kita harus dapat melakukan perintah Tuhan itu 6 kali lipat di dalam Alkitab. Kalau janji hanya 1 kali, saudara. Janji Tuhan banyak sekali. Lumayan, ada 1000 lebih janji-janji Tuhan. Baik keselamatan, sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan, hati yang penuh, gembira, banyak sekali. Tapi perintahnya ada 6 kali lipat, saudara. Jadi kita harus berjuang setiap hari untuk dapat melakukan firman Tuhan. Setiap hari. Tidak jemu-jemunya selain kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan Yesus untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan berbuah untuk Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, kita ini adalah suratan yang terbuka. Anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, semuanya itu adalah suratan yang terbuka dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, akan dilihat oleh setiap orang lain.
Jadi kita harus apa, saudara? Harus dapat menghasilkan buah yang baik. Kita harus dapat berbuah kepada Tuhan. Sehingga kita dapat memperoleh kasih karunia Tuhan. Berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Berkat apa saja, saudara? Banyak kan? Berkat itu kesehatan, ya, keuangan. Berkat apa lagi? Kita mempunyai segala sesuatu yang kita rindukan dalam setiap doa kita. Nyata, saudara, di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa itu, saudara? Bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Itulah kasih Yesus yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia ini, mati dan basuh bagi kita semua yang berdosa kepada Tuhan. Sehingga kita boleh diselamatkan. Sehingga apa? Ketika Yesus naik ke surga, apa, saudara? Memberikan tempat bagi kita. Ya, mencurahkan Roh Kudus-Nya. Lalu apa? Tuhan Yesus berjanji untuk menjemput kita kembali kedua kalinya. Haleluya, luar biasa, saudara. Lalu di dalam Efesus, saudara, kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, saya bacakan buat kita semua. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, saudara. Jadi apa? Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan? Yaitu berbuah untuk apa, saudara? Dosa. Jangan kita lakukan. Kita harus tinggalin. Ya, segala dosa apapun juga ya kita telanjangi. Kita tinggalin supaya kita apa? Dapat boleh hidup, mempunyai hidup yang luar biasa. Berbuah bagi Tuhan. Jadi kita percaya kalau kita ya tidak mengambil bagian dalam segala perbuatan-perbuatan kegelapan, maka damai sejahtera Allah, sukacita yang luar biasa selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita mempunyai kehidupan yang tenang karena kita percaya bahwa apa? Tuhan ada dan melihat kita sampai ke dalaman hati kita. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu di dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita. Jadi mari kita mau belajar apa? Melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, berbuah bagi Allah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 4 dan 5, saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Roma pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-7 ayat 4 dan 5, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara lihat, agar kita berbuah bagi Allah. Karena kita telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Yesus mati bagi kita, ya, sungguh luar biasa, supaya ya kita yang milik orang lain menjadi milik Tuhan, menjadi milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita harus berbuah bagi Allah, saudara. Yang hari ini kita percaya bahwa kita harus berbuah bagi Allah. Jangan sampai kita berbuah bagi dosa. Jangan sampai, saudara. Tuhan tidak mau kita melakukan demikian. Ayat yang kelima, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Di ayat yang kelima, kalau kita masih hidup di dalam daging, saudara, masih hidup di dalam dosa, saudara lihat, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh-tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi jelas, saudara, kalau kita berbuah bagi Allah, kita akan melihat, ya, kita akan melihat penyertaan Tuhan apapun dalam setiap kehidupan kita, sampai kita mencapai garis akhir, yaitu kembali kepada Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita selalu berbuah buat dosa, saudara, yang kita petik apa, yang kita tabur, yang kita tuai, yaitu kebinasaan, saudara. Jadi siang hari ini saya percaya
Tidak panjang saya sampaikan ayat firman Tuhan dan renungan pada siang hari ini. Yang terpenting Tuhan Yesus mau kita berbuah bagi Allah. Dan saya percaya pada siang hari ini, apa yang telah kita dengar, dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan buat. Amin. Ya, terima kasih Pak Ronald atas renungannya hari ini. Biarlah kita semakin berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi contoh untuk lingkungan sekitar kita, teman-teman kerja kita. Amin. Terima kasih. Pengumuman untuk mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan kesaksian hari ini? Ada kesaksian atau ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita akan pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan, Jumat 7 Juli, akan dilayani oleh Pendeta Iksan F. Palopo, kemungkinan onsite dan online. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Kiranya minggu depan kita bisa berkumpul kembali, bersekutu bersama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Silakan Pak Martin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap doa-doa kami pada siang hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar kami boleh berbuah bagi Allah, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Bagi kami yang sudah hadir di Zoom online pada siang hari ini, Tuhan Yesus, tambah berdoa buat setiap teman-teman kami Tuhan, yang pada siang hari ini ikut ibadah Zoom online ini di dalam persekutuan doa Raja Wali. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kehidupan mereka, pribadi mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, baik di kantor atau di rumah dan di berbagai tempat. Tuhan berkati agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan segenap hati dan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami. Masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau akan memberikan kami jalan keluar. Dan Kau akan menyertai kami sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari yang indah ini Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan doa Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati persekutuan doa Raja Wali ini sehingga selalu ada di dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa jika ada di antara kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini, yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus jamah. Buat setiap keluarga kami, pribadi lepas pribadi yang hadir di Zoom online pada siang hari ini, kami percaya Tuhan,
Engkau akan menyembuhkan setiap kami jika ada yang sakit, baik setiap keluarga kami masing-masing. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap nafas hidup kami. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kami. Engkau nyata di dalam setiap doa-doa kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih pada siang hari ini. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah Zoom online ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belakangan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu, kita percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih kehadirannya. Coba dibuka dulu semua videonya. Pak David, apa Iya, kabar betul. Pak David? Udah lama nih nggak ketemu. Bu Silvi, terima kasih. Ayo semua dibuka kameranya. Evelyn, Ya. coba dibuka Foto kameranya. ya. Angel nggak dibuka ya? Angel? Berikan gayamu yang terbaik. 1, 2, 3. Ceklik. Terima kasih. Thank you. Ya, Tuhan berkati Sampai semua minggu ya. Thank you. depan. Thomas, ya, Tuhan berkati dah. Thank you. Tuhan berkati semuanya ya. Tuhan berkati dah. Ya.